Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehas dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Dalam kesempatan ini, saya ingin mendeskripsikan dan mendemokan program KP kerja lapangan yang telah saya buat kurang lebih 1 bulan lebih. Dan pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Osvari Arsalan, Eskom MT, selaku dosen pembimbing kami selama kerja praktek. Dan juga Bapak Dr. Haji Firman Freddy Busroh, SHMH, selaku pemilik PT Diviu Persada Sejahtera yang telah mengizinkan kami bermagang dan bekerja di perusahaan Bapak. Yang ketiga yaitu Bapak Alex Saputro, selaku pengawas dan pembimbing kami selama kerja praktek di PT Diviu Sejahtera. Dan tak lupa juga untuk teman-teman dan kakak-kakak yang telah membimbing kami selama kerja di PT Diviu Sejahtera. Baiklah, yang pertama kali saya akan menjelaskan tugas saya yang selama berada di PT Diviu. Saya telah membuatkan PPT-nya, yaitu saya bertugas sebagai front-end developer dalam pembuatan website repository di Stipada. Baiklah, saya akan mulai slide-nya. Judul PPT yaitu pembuatan tampilan website front-end developer sistem repository di PT Diviu Persada Sejahtera, di mana saya membuat sebuah website repository untuk Sekolah Ilmu Tinggi Hukum Sumpah Pemuda. Baiklah, pendahuluan. Dalam slide ini saya membahas tentang, dalam bab 1 saya membahas tentang website dan front-end developer. Di bagian kedua, user interface dan user experience. Di bagian ketiga, development tools yang saya gunakan. Dan bagian 4 yaitu hasil dan analisis. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pendahuluan dulu. Apa itu website dan front-end developer? Di sini website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan menggunakan sebuah browser URL website. Penjelasan singkat front-end developer yaitu pengembangan website, seorang pengembang website yang menggunakan baris kode HTML, CSS, dan JavaScript untuk menghasilkan website dengan tampilan yang menarik. Saya adalah orang-orang yang mengelola desain murni menjadi website yang interaktif dengan pengguna. Bagian kedua yaitu user interface dan user experience. Pengertian singkat tentang user interface adalah bagian visual dari website, aplikasi software atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut serta bagaimana informasi ditampilnya di layar. Mengapa user interface itu penting? Menurut saya, user interface itu sangat penting. Salah satu faktor yang menentukan peningkatan traffic website kita. UI bisa menjadi faktor apakah seorang tertarik untuk mengunjungi dan mengeksplor website kita. Kalau mereka senang dan tampilan interface kita dan experience mereka menggunakan website kita, maka kemungkinan besar mereka akan mengunjungi website kita kembali. User experience, bagaimana seorang pengguna internet mengakses website, suatu pengalaman yang mereka dapatkan dari website tersebut. Contoh user experience adalah mengeksplorasi semua fitur website yang ada, melihat tampilan websitenya, dan melakukan prosedur hingga berhasil transaksi atau produk atau jasa. Mengapa user interface itu penting? Jadi intinya website Anda sekarang ini fungsinya mirip seperti toko. Bayangkan user sebagai calon pembeli yang mau masuk ke toko Anda. Jika mereka mengalami pengalaman yang buruk, contohnya si pembeli ini tidak bisa menemukan apa yang mereka butuhkan, tak hanya itu,
Bisa juga pihak toko tidak berhasil menjangkau pembelinya, maka si calon pembeli pasti akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Itu contoh singkat dan tentang UI dan UX. Baiklah, kita masuk ke dalam development tools yang saya gunakan. Saya menggunakan pertama kali yaitu kode editor. Saya menjelaskan kode editor adalah sebuah software, aplikasi, atau suatu program komputer yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk membuat atau mengubah atau mengedit file teks yang ada berupa plain text, HTML, CSS, ataupun JavaScript. Text editor ini sebenarnya bisa digunakan untuk membuat program-program komputer dan mengedit source code dari bahasa pemrograman manapun. Dalam pengembangan ini saya menggunakan source code kode editor dari Visual Code Studio. Yang kedua yaitu local server. Local server berfungsi untuk mengampu berbagai jenis data website dalam proses pengembangan atau development. Seperti lokal juga dapat membantu saat mengeksekusi baris code yang ada di website. Banyak aplikasi local server yang bisa diunduh secara gratis, salah satunya Exam. Dalam pembuatan website, sistem repository pada saya menggunakan Exam sebagai local server. Yang kedua yaitu CSS Framework. Adalah pustaka CSS yang dimana sudah dibuat dan siap untuk digunakan. Dengan CSS Framework, proses desain website nantinya hanya tinggal menggunakan kelas-kelas yang sudah disediakan masing-masing CSS Framework. Dalam pembuatan website sistem repository pada, saya menggunakan Bootstrap 4 sebagai CSS Framework. Hasil dan analisis. Bagaimana hasil website? Hasil website dalam mode web version dan mobile version terdapat perbedaan. Dalam menentukan warna haruslah memahami konsep gabungan warna. Hal ini berguna untuk user nyaman dengan tampilan website. Contohnya primary color, secondary color, dan tertiary. Dan layout berperan penting dalam kenyamanan user. Dalam gambar di samping, saya meletakkan PDF jurnal di sebelah kiri dan pilihan jurnal lainnya di sebelah kanan. Ini bertujuan agar user dapat melihat jurnal yang lainnya, untuk mempermudah user juga. Dan saya membuat tombol pintasan, salah satu cara agar user dapat dengan mudah berinteraksi dengan halaman web yang telah kita buat. Contohnya, ingin menambah jurnal, tinggal klik button yang ada disediakan di situ. Baiklah, sekian, terima kasih penjelasan PPT saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan source code untuk mendesain website tersebut. Baiklah, dimulai dari halaman admin. Di sini saya menggunakan framework CSS Framework dari Bootstrap. Di sini terdapat bagian navbar. Dari sini sampai di sini. Navbar bagian sini. Bagian sini terdapat navbar, dan di sidebar terdapat administrator, tulisan administrator di bagian sini, profile administrator, dashboard untuk ke dashboard, link untuk ke dashboard,
members untuk ke halaman members, jurnal untuk ke halaman jurnal, dan upload jurnal untuk ke halaman upload jurnal. Sini ditambahkan lagi halaman ke bagian kontainer untuk mengupload jurnal. Tombol button pitasan untuk cepat mengupload jurnal. Sini nantinya akan berisikan jumlah upload hari ini dengan sistem, dan total jurnal, menghitung semua jurnal di sistem, di web, dan menghitung yang sedang online. Di sini terdapat baris tabel untuk orang-orang yang mengupload jurnal tersebut ke dalam website kita, agar kita bisa mengapprove atau menolak jurnal tersebut di dalam website. Tampilan tabelnya seperti ini. Status, nanti sistem akan membaca status. Jika sudah di-approve akan done, jika belum pending, misal ditolak, reject. Terdapat di dalam table terdapat pagination yang akan memungkinkan untuk membaca laman tidak semua data ditampilkan, sekitar 10 data nantinya akan ditampilkan di halaman selanjutnya, 10 data lagi di halaman selanjutnya, 10 data lagi. Modal untuk jika ingin reject jurnal tersebut, muncul modal berupa gambar antara yes or no. Modal logout, modal digunakan untuk meyakinkan user agar user tidak kepencet atau gimana, atau tidak kepencet di saat menjalankan website kita. Jadi kita harus menanyakan apakah ingin logout ke halaman members, berisikan tabel member, jika ingin diaktifkan atau tidak member tersebut. Bagian atas sama seperti yang di indeks di halaman dashboard. Navbarnya sama, terdapat dashboard, members, jurnal. Perbedaannya terdapat di bagian kontainer, berisikan tabel user yang atributnya ada nama, jabatan, status, email, handphone, tanggal daftar, terakhir online, dan aksi. Sini nanti akan dibuat sistem untuk membaca dari database dan ditampilkan di database, dari database di berupa data yang asli. Sama terdapat pagination. Pagination ini sangat perlu jika kita ingin menampilkan data yang terlalu banyak, maka pagination diperlukan supaya laman website kita tidak berjalan dengan lambat. Jika terlalu banyak data yang ditampilkan, nantinya laman website load-nya terlalu lama.
dapat modal juga, modal mengaktifkan dan menonaktifkan user tersebut, dan modal logout. Di laman jurnal di bagian navbar juga sama, terdapat admin, dashboard, members, jurnal, dan upload jurnal. Perbedaannya hanya terdapat di bagian kontainer yang berisikan tabel jurnal, search form, dan isi-isi dari tabel jurnal tersebut. Di sini terdapat judul dari jurnal, tahun, authors, publisher, email yang publish, dan aksi. Ada aksi download, approve, atau tolak. Sama terdapat pagination untuk di laman jurnal. Untuk ini saya menggunakan dari Chrome ya, tergantung dari masing-masing web browser. Di sini tampilan teksnya dari Chrome berbentuk seperti ini. Jika kita buka dari Microsoft Edge, akan berbeda tampilannya tergantung web browser masing-masing. Dan menu upload jurnal sama, di navbar juga sama. Perbedaannya terdapat di kontainer, di mana di kontainer terdapat form untuk upload. Di sini ada form, jadi user bisa menginputkan judul, authors, tahun nantinya optionnya dibuatkan sistem untuk memilih tahun, jadi tidak sampai tahun 2016 saja, jadi tahun-tahun sebelumnya. Dan publisher, di user bisa menginputkan dosen, ada radius dosen atau mahasiswa dipilih, alamat email, menginputkan alamat email, dan mengupload file upload jurnal. Formatnya harus ber-PDF. Nantinya sistem akan membaca file tersebut PDF atau bukan. Dan sedikit abstrak untuk membaca. Dan ada button submit dan button cancel. Sama terdapat ada modal dari mengaktifkan jurnal upload jurnal tersebut. Jurnal, maaf. Mengaktifkan jurnal tersebut. Jurnal. Tab dan menyimpan, memberi pilihan menutup dan menyimpan, dan modal logout.
Baiklah, selanjutnya di laman tampilan luar, kita buka localhost. Kita buka pada repository tampilan. Di sini tampilan luar, home berisikan alamat, sejarah singkat Stipada, seperti teks-teks pendek dari pengertian Stipada, dan navbar untuk halaman lain sejarah Stipada, visi misi, tujuan dasar pejabat yayasan struktural, dan lain-lainnya. Di sini banyak. Saya akan mungkin menjelaskan sedikit saja untuk di laman ini. Dapat e-journal. E-journal sama seperti di halaman admin, menampilkan PDF ke laman web. Sama terdapat pagination, di mana pagination ini berfungsi yang seperti saya katakan, jika data terlalu banyak maka membuat laman menjadi lelet atau sulit untuk ngeload jika data terlalu banyak ditampilkan. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan demo saya. Semoga dapat dimengerti. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.